Amir Hamzah mempunyai nama lengkap Tengku Amir Hamzah, Pangeran Indra Putra. Ia lahir pada 28 Februari 1911 di kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Timur. Amir Hamzah merupakan anak bungsu dari 12 bersaudara. Amir Hamzah merupakan menantu dari Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah, Sultan Langkat. Amir Hamzah memiliki ayah bernama Tengku Muhammad Adil, yang sekaligus merupakan saudara dari Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah. Amir Hamzah memiliki kakak tertua yang bernama Tengku Jakfar, yang merupakan wakil sultan di Pangkalan Brandan. Amir Hamzah memiliki istri yang bernama Tengku Kamaliyah, yang merupakan anak dari Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah. Amir Hamzah memiliki anak yang bernama Tengku Tahura. Ia juga memiliki sepupu yang bernama Tengku Saridjat. Pada tahun 1918, ketika Amir berumur 7 tahun, ia bersekolah di Langkatse School, yang setelah itu berubah nama menjadi Holland Inlandse School. Langkatse School merupakan sekolah dasar yang menggunakan bahasa pengantar Belanda di kota Tanjung Pura. Ia lulus pada tahun 1924. Kemudian Amir Hamzah melanjutkan pendidikannya di Christenlijke Mulo di Gang Pejangga, kota Batavia, dan lulus pada 1927. Amir Hamzah kemudian melanjutkan studinya dengan bersekolah di Algemene Middelbare School Solo, Jawa Tengah. Selama bersekolah di sana, Amir Hamzah mulai berminat dan mengasah kemampuan dan minatnya mengenai sastra. Pada saat Amir Hamzah kelas 2 di Algemene Middelbare School, ia ikut kontes pendirian organisasi muda pada tanggal 31 Desember 1930 di kota Solo. Amir Hamzah mempromosikan kesatuan suku-suku bangsa di Nusantara sebagai bangsa yang berdaulat. Setelah itu, pada tahun 1935, Amir Hamzah bersekolah di Rechthogeschool School atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Dan Amir Hamzah juga memiliki teman rantau yaitu Tengku Lahusni. Indonesia Muda resmi terbentuk pada tanggal 31 Desember 1930 sekitar pukul 24.00. Setelah itu, Kongres Indonesia Muda diadakan pada tanggal 28 Desember 1930 hingga tanggal 2 Januari 1931. Dari perundingan yang telah dilakukan pada Kongres Indonesia Muda, mengeluarkan hasil keputusan bahwa akan menuntut Belanda agar menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa undang-undang dan bahasa pengantar di Volksraad. Pada saat itu, terjadi perang bahasa di Indonesia. Belanda mencoba untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Amir Hamzah berjuang agar bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, populer di masyarakat dengan menulis puisi, prosa, dan sajak dalam bahasa Indonesia. Amir juga mendorong teman-temannya di asrama agar menggunakan bahasa Melayu untuk berbicara satu sama lain. Amir Hamzah dan Ilik keluar masuk kampung untuk mengajarkan masyarakat membaca, menulis, serta menghitung dengan bahasa Melayu. Selain kuliah di Rechthogeschool, Amir Hamzah juga mengajar bahasa Indonesia di perguruan nasional. Selain itu, Amir Hamzah mempromosikan sejumlah tulisan dalam bahasa Indonesia. Ia mengirimkan tulisannya tersebut ke majalah Timbul di Solo, dan setelah menikah, Amir Hamzah tetap aktif dalam menulis di majalah Pancaraya. Ketika Amir masih bersekolah di Algemene Middelbare School, ia bertemu dengan pujaan hatinya, seorang wanita Jawa yang dicintainya. Saban pagi, Amir Hamzah melihat gadis itu menaiki sepeda ke arah stasiun untuk ke AMS Surakarta. Sampailah di suatu pagi, pada tahun 1927, Amir menguatkan hati untuk bertanya,
Ilik Sundari namanya, putri Raden Mas Kusumo Diharjo, ahli agama keturunan Kesultanan Surakarta. Setelah itu, mereka acap bersepeda bersama. Ilik Sundari mengilhami lahirnya puisi cinta Amir. Amir mengajari Ilik bahasa Arab, dan Ilik mengajari Amir bahasa Jawa dan Sanskerta. Pada tahun 1935, pesan telegram yang dikirim oleh Sultan Mahmud mengguncang hati Amir. Amir diminta pulang karena hendak dikawinkan dengan putri tertua Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah, Tengku Kamaliyah. Dia gundah gulana, sebab di hatinya hanya ada Ilik. Amir berangkat ke kota Lembang, tempat Ilik bersekolah, untuk berpamitan dengan Ilik. Namun, Amir tidak menceritakan bahwa ia akan dinikahkan dengan Kamaliyah yang merupakan anak dari Sultan Langkat. Amir akan menikah dengan Tengku Kamaliyah, tetapi dia mematok syarat, yaitu meminta waktu untuk menyelesaikan dan menuntaskan ujian sarjana mudanya. Setelah perikatan suci dengan Kamaliyah, Amir bergegas kembali ke Batavia. Dia menulis surat untuk Ilik dan menceritakan segalanya. Hati Amir remuk redam. Sambil menunggu ujian sarjana muda, Amir mengemasi seluruh barangnya. Setiba di kota Batavia, Amir menjauhi keramaian. Dia mengurung diri di pemondokannya. Satu puisi yang menggambarkan duka itu, "Hanyut aku, kekasihku, hanyut aku. Ulurkan tanganmu, tolong aku. Sunyinya sekelilingku. Tiada suara kasihan, tiada angin mendingin hati, tiada air menolak-nolak. Dahagaku, kasihmu, hauskan bisikmu. Mati aku, sebabkan diammu." Setelah hari pernikahannya, pada tanggal 21 Maret 1938, Amir diangkat menjadi kepala Luhak Langkat Hilir. Dia pindah ke Binjai. Walaupun bekerja sebagai luhak bagi Belanda, ia tetap setia kepada Republik. Amir Hamzah mengisi ceramah kesastraan di radio Hosokyuko sepekan sekali. Ceramah tersebut berisikan propaganda mengenai patriotisme. Revolusi sosial yang meletus pada 3 Maret 1946 menjadi akhir bagi kehidupan Amir Hamzah. Dia menjadi salah satu korban penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Pesindo. Ia dieksekusi oleh Ijang Wijaya. Kala itu, pasukan Pesindo menangkap sekitar 21 tokoh feodal, termasuk diantaranya adalah Amir Hamzah pada 7 Maret 1946. Pada tanggal 20 Maret 1946, orang-orang yang ditangkap itu dihukum mati. Amir Hamzah wafat di Kuala Begumit dan dimakamkan di pemakaman Masjid Asisi. Amir Hamzah kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1975 pada tanggal 3 November 1975. Hingga kematiannya, Amir Hamzah tercatat menulis 160 karya, terdiri dari 50 sajak asli, 77 sajak terjemahan, 18 prosa rilis asli, 1 prosa rilis terjemahan, 13 prosa asli, dan 1 prosa terjemahan. Karya Amir yang terkenal dan diterbitkan antara lain kumpulan sajak nyanyi sunyi dalam Pustaka Rakyat
pada tahun 1938. Kumpulan sajak Setanggi Timur dalam Pustaka Rakyat pada tahun 1939. Kumpulan sajak Buah Rindu dalam Pustaka Rakyat pada tahun 1941. Terjemahan karangan Rabindranath Tagore, Bhagavad Gita, dan prosa Mudaku dalam Pujangga Baru pada tahun 1933. Juga pantun studi mengenai pantun bagi modernisasi sastra Indonesia, Pujangga Baru pada tahun 1934.